Selamat pagi anak-anakku. Kita lanjutin lagi materi tentang kemarin tuh perangkat keras ya, namun kita lebih spesifikkan yaitu di laptop. Kemarin sudah sampai ke RAM dan hard disk kalau tidak salah. Hari ini akan membahas kelanjutannya. Kita lanjut yaitu kita screen dulu, share screen. Nah, ini kita membahas tentang WLAN. Kemarin mungkin kurang jelas, jadi sekarang saya bahas lagi. Untuk melepas LAN card atau kita gunakan WLAN, di sini tekniknya adalah seperti biasa yang sudah saya jelaskan, wajib melepas baterai. Ya, setelah membuka casingnya, bentuk WLAN-nya seperti ini, pastikan kabel merah, hitam, dan putih itu dilepas. Nah, kalau menggunakan tangan kosong, kemungkinan kesulitan nampaknya adalah menggunakan pixet. Nah, biasanya kapan Pak kita mengganti ini? Ketika laptop kalian WiFi-nya nggak nyaut, sudah kita driver, sudah betul, sudah, tapi ketika kita konekkan nggak bisa, atau kita konekkan padahal dekat dengan router, itu jaringannya keluarnya rendah sekali atau sinyalnya jelek istilahnya gitu. Itu mereknya macam-macam, ada Atheros dan sebagainya. Nah, itu mengembalikannya juga sama, yaitu dikembalikan sesuai antena. Kalau yang putih ya ikut putih, yang hitam ya hitam. Itu untuk kemarin. Untuk apa? WLAN. Lanjut, Mas Deputi sudah kita masuk ke keyboard. Nah, ini keyboard. Keyboard di sini ada versi 3. Saya jelasin ada 3 versi. Pertama, keyboard non tanam seperti ini, non tanam ya. Keyboard seperti ini biasanya kita untuk melepasnya mudah sekali, yaitu baterainya dilepas. Nah, ini baterainya dilepas. Setelah baterainya dilepas, di sini biasanya ada semacam baut ya, yang gambarnya keyboard. Nah, ini dilepas dulu sebelum kamu melepas yang lainnya. Ini dilepas dulu. Setelah itu langkahnya adalah melepas tutup atasnya atau kita kenal dengan pengaitnya. Nah, ini setelah ini dilepas baru deh kita lepas keyboardnya semuanya dan switch-nya. Biasanya ada di sini. Nah, terhubung biasanya ada di sini. Ini untuk keyboard non tanam. Pak, kalau keyboard tanam bagaimana? Biasanya dimiliki laptop HP. Dia menggunakan frame. Frame itu apa, Pak? Pengikat yang ada di pinggir. Nah, yang ikat tadi dengan ada laptop HP, biasanya letaknya ada di pinggir. Nah, kayak gini. Kalau seperti itu sama, buakannya sama. Cuma nanti yang dilakukan setelah lepas keyboardnya adalah membuka frame-nya. Nah, membuka frame-nya. Cara membuka frame-nya bagaimana? Bisa menggunakan kartu perdana yang tebal, miliknya Telkomsel kalau tidak salah. Itu untuk keyboard-nya.
Yang ketiga adalah membuka keyboard tanam. Nah, ini keyboard tanam berbeda dengan keyboard biasa. Ini saya contohkan di sini, keyboard tanam. Biasanya keyboard tanam dimiliki oleh Asus, rata-rata Asus. Tapi sekarang hampir rata-rata sudah pakai keyboard tanam. Bentuknya bagaimana, Pak? Keyboard tanam bentuknya seperti ini. Dia punya frame dalam. Ini. Nah, cara melepas bagaimana? Tentunya ini dilepas dulu. Semuanya dilepas dulu. Biasanya kayak gini. Semuanya dilepas dulu. Yang ini semuanya dilepas. Nah, setelah dilepas, nanti kalian tinggal melepas keyboardnya kayak gini. Setelah itu melepas keyboard ini dari framenya. Ini dari ini. Menggunakan apa, Pak? Menggunakan apa itu? Apa itu ya namanya? Saya kalau lupa ya. Solder. Nah, ini kayak titik ini 1, 2, 3 disolder satu-satu. Ya, 3, 4 dan sebagainya. Itu setelah kelepas baru bisa diganti. Ya, baru bisa diganti. Setelah itu, nah kalian cari atom-atom untuk mengaitkan lagi, dimasukkan ke sini lagi, disolder ulang lagi. Gitu. Kita lanjut yaitu Pak, bagaimana mengetahui keyboard itu rusak harus diganti apa enggak? Pertama-tama kalian menggunakan aplikasi keyboard test. Ya, keyboard test. Keyboard test ini. Coba buka. Nah, seperti ini keyboard testnya. Ini untuk online. Atau seperti ini. Nah, tuh kita menggunakan keyboard test. Nah, ciri khasnya keyboard test anak-anakku. Ciri khasnya keyboard test gini. Kalau di keyboard test itu warnanya hijau kalau aplikasinya ya, itu sudah dipastikan laptop kalian keyboardnya sudah pasti dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu. Kalau keyboard test kalian di situ warnanya merah. Nah, warna merah itu masih ada potensi disembuhkan tanpa harus mengganti keyboardnya. Caranya bagaimana, Pak? Yaitu kalau Pak Kolik, mana keyboard huruf mana yang itu rusak. Nah, itu di blower. Di blower nggak usah terlalu lama. Yang penting bahasa kami karetnya itu sudah mulai lemas lagi. Sudah mulai nyaman. Ketiga adalah keyboard test warnanya putih. Ada kemungkinan sembuh, tapi kemungkinan besarnya itu ganti. Biasanya nanti kalau putih itu numbal. Misalnya huruf R awalnya, nanti dia akan mungkin G, N, atau huruf lainnya. Atau angka. Kalau seperti itu, ada caranya yaitu bagian karetnya kalian tusuk menggunakan jarum. Kemudian di blower, kalau masih tidak bisa, ya memang terpaksa harus ganti. Seperti itu.
Itu untuk keyboard anak-anakku. Lanjut lagi, selain keyboard, yaitu sudah ya, kabel sudah. Satunya lagi adalah kabel setelah keyboard adalah mouse. Nah, ini mouse biar berdekatan di sini. Sama, dia juga menggunakan konektor fleksibel lah yang dihubungkan di sini. Pak, saya punya kendala. Misalkan punya kendala kalian ngalami keyboardnya error, digerakin susah, kadang bisa, kadang tidak. Kemudian atau sama sekali tidak. Habis install tapi keyboardnya nggak bisa. Nah ini kendala. Caranya bagaimana Pak? Kalau habis install kok kendalanya ngalami seperti itu? Yang kalian lakukan adalah pertama mengecek laptop kalian tersebut memang versinya bisa diinstal Windows itu enggak? Misalkan ke laptop-laptop yang tua itu nggak mau diinstal selain Windows 7 atau XP. Kok kalian atau laptop kalian tuh laptop yang baru nggak mau diinstal Windows 7. Dan ada laptop tertentu generasi 8, 9 ini atau generasi 7-an itu tertentu dia mau di driver menggunakan driver pack atau menggunakan driver short, menggunakan yang merah itu apa lupa aku. Nah, pokoknya di driver lah ya, saya agak lupa namanya itu tidak mau kalau tidak menggunakan Windows 10 original. Nah, itu. Artinya ketika kalian setelah Windows original kalian install, nanti perlu yang namanya kalian online kan atau kalian download beberapa aplikasi dari Windows-nya langsung. Itu ada seperti itu. Contoh yang dialami oleh Asus serinya adalah generasi ke-8 ke-9 kalau nggak salah. Seperti itu. Pak, sudah semuanya, mungkin laptop yang sudah lama dipakai. Nah, kalau dipakai itu dredit misalkan bahasa Jawanya dredit. Nah, itu bisa kalian bersihkan menggunakan cara yang paling sangat sederhana, yaitu mengambil kapas atau tisu kemudian dibasahi dengan minyak. Kalau saya menggunakan minyak telon atau minyak kayu putih, kemudian dibersihkan di mousepad kalian karena satu arah, kemudian setelah itu ambil tisu atau kapas yang agak bersih sehingga tidak berminyak lagi. Biasanya sudah lancar lagi. Kok masih seperti itu? Biasanya Windows-nya ngalamin bahasa anak muda lag atau kita kenal dengan ngehang. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak? Tambah RAM-nya, kemudian selain itu adalah selain menambah RAM, melakukan install ulang atau kita ganti harddisknya ke SSD sehingga kinerja laptop menjadi ringan. Sekian keterangan minggu ini, kita lanjutkan yang akan datang. Ada tugas untuk kalian sama membuat video. Untuk kali ini adalah melepas langkatnya, kemudian memastikan laptop kalian tetap benar digunakan WiFi. Setelah kalian lakukannya, kalian lepas, kalian masukkan lagi, laptop kalian hidupkan, kemudian konekkan di WiFi dan pastikan di situ di Google bisa. Yang kedua yaitu melepas keyboard. Yang ketiga membersihkan mousepadnya. Semuanya divideokan sehemat mungkin.
nanti di-upload di YouTube kalian sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.